Halo teman-teman fisika, kita lanjut hari ini belajar lagi tentang hukum Newton ya teman-teman. Gaya dan hukum Newton. Dan ini adalah pembahasan tentang soal-soal tingkat SMA ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Suatu benda diberi gaya 20 Newton. Kita tulis gayanya sama dengan 20 Newton. Benda tersebut memiliki percepatan 4. Nah, kita tulis 4 meter per second kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 35 Newton? Berarti gaya 2-nya sama dengan 35 Newton. Kita tulis ini adalah gaya pertama, ini adalah percepatan pertama. Terus ditanyakan percepatan 2-nya sama dengan berapa. Dari dua data ini kita cari masanya. Massa sama dengan gaya dibagi akselerasi ya teman-teman. Kita tulis 20 dibagi 4. Dan itu sama dengan 5. Satuannya adalah kilogram. Setelah dapat itu kita bisa cari akselerasi 2 yang rumusnya sama. Tapi isinya adalah F2 per kayak gini ya. Jadi massa sama akselerasinya itu ditukar ya. Ini M sama dengan F per A. Kalau di sini A sama dengan F2 per massa. Massanya sama ya teman-teman. Masukkan nilainya, F2-nya adalah 35 per massanya ini ya 5. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Seorang penumpang sedang naik mobil yang sedang melaju dengan kencang. Tiba-tiba direm mendadak. Maka penumpang akan terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan yang mana teman-teman? Itu sama dengan teori dari hukum Newton yang pertama ya teman-teman. Ini jawabannya. Jadi kalau kita naik motor, naik mobil, direm mendadak, tubuh kita tuh seperti terlempar ke depan. Nah, itu berarti kecenderungan benda untuk selalu bergerak jika dia bergerak. Ataupun benda itu akan kecenderungannya tetap diam kalau dia diam. Ya. Itu hukum Newton pertama. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut teori untuk hukum Newton pertama. Lanjut, nomor 3. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, ada kemungkinan 1, 2, 3, 4 tersebut. Oke, pernyataan yang benar adalah resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini teori ataupun pemahaman dari hukum Newton pertama teman-teman. Kita cek. Opsi 1, benda tidak bergerak. Oke, ini ada kemungkinan benda tidak bergerak ya. Lanjut. Benda bergerak akan berhenti. Benda bergerak akan berhenti. Ini tidak sesuai. Yang ketiga, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Ini mungkin juga terjadi ya. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, dia resultan gayanya 0 ya. Itu sesuai dengan hukum Newton 1. Yang keempat, bergerak dengan percepatan tetap. Ini tidak sesuai. Jadi jawaban yang sesuai adalah 1 dan 3. Ini ya teman-teman. Nomor 4. Jika gaya gesek statis lebih besar dari gaya tariknya, gaya gesek statis lebih besar dari gaya tariknya, maka benda akan tetap diam teman-teman ya. Jadi kalau gaya gesek statisnya itu besar, lebih besar dari gaya tarik, gaya yang bekerja di objek tersebut, itu bendanya nggak akan bergerak. Karena gaya geseknya lebih besar. Oke, jawabannya yang B ya, nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Jika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Oke, ada aksi, ada gaya reaksi. Ini hukum 3 Newton ya teman-teman. Yang besarnya sama dan arahnya berlawanan teman-teman. Ini yang sesuai. Jadi besarnya sama
dan arahnya berlawanan. Ini adalah teori ataupun ini tentang hukum 3 Newton. Lanjut teman-teman, nomor 6. 3 gaya masing-masing besarnya F1 24, F2 18, F3 14 bekerja pada sebuah balok masanya 8 kg. Oke, F1 dan F3 ke arah kanan. Oh, kita gambar ya. Nomor 6 ini. Kita punya sebuah objek, benda yang sini. F1 dan F3 ke arah kanan. Kita tulis ini F1. Terus ada F3. Nilainya adalah ini 24. Terus F3-nya adalah 14. Dan F2 ke kiri. Oke, F2 ke kiri ya. F2 berapa? 18 Newton. Besar percepatan adalah akselerasinya atau percepatan sama dengan berapa. Nah, kita juga tulis masanya ya. Masanya 8 kg. Tulis di mana ya? Di sini boleh. Masanya objeknya ini adalah 8 kg. Nah, kita selesaikan ini dengan hukum 2 Newton, teman-teman. Yang formulanya adalah seperti ini. Sigma F sama dengan massa kali akselerasi. Sigma F itu semua gaya yang bekerja di situ. Yang di sini isinya adalah F1 ke arah kanan, F3 ke arah kanan, dan dikurangi F2 yang ke arah kiri. Jadi ke kanan kita asumsikan positif, ke kiri negatif. Kayak gini ya teman-teman. Kita masukkan nilainya. F1 itu 24. F3 itu 14 ya. Terus F2 itu 18. Dan sama dengan masanya adalah 8 kali akselerasi. Setelah kita hitung ini teman-teman, itu dapatnya adalah 20 Newton. 20 sama dengan 8A. Ya. Dan A akselerasi sama dengan 20 dibagi 8. 20 dibagi 8 itu adalah 2,5. Jadi akselerasi sama dengan 2,5, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, nomor 6 sudah terjawab. Lanjut soal nomor 7. Gaya yang arahnya selalu tegak lurus bidang horizontal dan menjauhi pusat bumi adalah gaya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini nih, ini objek, benda di di atas meja misalnya. Nah, di sini pertanyaannya, gaya yang selalu tegak lurus bidang horizontal, berarti ada gaya yang begini tegak lurus bidang horizontal, ini tegak lurus ya. Nih. Terus dan arahnya menjauhi pusat bumi. Bumi kan di bawahnya meja sini kan, buminya di sini kan. Nah, ini ke sini. Ini adalah gaya normal, teman-teman ya. Gaya normal mana? Yang ini. Ya, jawabannya yang A, gaya normal. Nomor 8, jika kita naik mobil dan melewati bundaran atau putaran, maka kita akan terdorong ke arah lingkaran karena bekerja gaya titik-titik. Yang bekerja untuk gerakan melingkar atau gerakan berputar itu adalah gaya sentripetal ya teman-teman. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengarah ke pusat dari lingkaran tersebut. Ya, ada juga gaya sentrifugal yang mengarah ke luar dari lingkaran. Lawannya sentripetal tuh sentrifugal ya teman-teman. Oke, jawabannya yang A ya, nomor 8, karena dia arahnya mana tadi? Naik mobil melewati bundaran, maka kita terdorong ke arah lingkaran ya, ke arah lingkaran, berarti gaya sentripetal. Lanjut nomor 9, jika benda bergerak lurus beraturan GLB, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sama dengan 0 teman-teman. Jadi untuk GLB gerak lurus beraturan, di situ akselerasinya 0 dan gayanya ya, gaya yang bekerja pada objek tersebut itu juga sudah 0. Ya, 0 ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg ditarik dengan 2 gaya seperti pada gambar
pada gambar ya. Ini ya teman-teman. Tentukan besar gaya berat yang bekerja pada benda tersebut. Ya, sudah ada gaya F1, ada gaya berat juga ke sini teman-teman. Jadi gaya berat itu sama dengan massa kalikan A gravitasi. Gravitasi asumsinya adalah 10 ya teman-teman. Kalau tidak disebutkan di soalnya, ini kan nggak disebutin nilainya berapa, berarti 10. Jadi masanya 2 dan gravitasinya 10. Udah, jawabannya adalah 20 Newton. Ini gaya berat. Selain ini kita punya gaya normal. Ini untuk biar tahu juga ya teman-teman ya. Ada gaya normal juga. Nah, untuk perhitungan lebih lanjut lagi, nanti ini diuraikan teman-teman menjadi 2 gaya. Menjadi ada Fx, F1x berarti ya. Dan ada F1y. Ini adalah F1y. Tapi ini enggak ditanyakan di soal nomor 10. Jadi enggak perlu kita bahas, hanya saya menunjukkan aja ya. Nah, Fx1 ini, F1x ini itu adalah F1 dikalikan dengan cos, yang ini nanti adalah F1 dikalikan dengan sin 60 derajat, cos 60 derajat juga ya. Ini gaya normal ya. Oke, jawabannya nomor 10 ini ya, 20 Newton. Hanya ini aja sebenarnya yang diperlukan. Selanjutnya nomor 11, sebuah benda digantungkan dengan sebuah tali seperti pada gambar. Jika massa benda 9 kg, ini 9 kg ya teman-teman, maka besar gaya tegangan tali. Oke, di sini ada gaya berat. Seperti halnya soal nomor 10, ada gaya berat W sama dengan massa kali gravitasi, dan ini sama dengan 9 kali 10 sama dengan 90 Newton. Maka besar gaya tegangan tali, ini ya yang tanyakan. Nah, kita hitung dengan hukum Newton 1 ini. Sigma F sama dengan 0 arah Y, dan isinya itu adalah T ke arah atas minus W ke arah bawah sama dengan 0, dan T sama dengan W, dan W kita udah hitung itu 90, dan itu berarti 90 Newton. Gaya tegangan talinya adalah 90 Newton. Kita lanjut soal nomor 12. Tentukan besar gaya F2 seperti pada gambar, sehingga benda mengalami percepatan tetap 3 meter per second kuadrat ke arah kanan. Oke, ini udah dikasih tahu percepatannya 3 meter per second kuadrat ke arah kanan. Yang ditanyakan ini ya F2 ya teman-teman. Kita selesaikan. Sigma F, ini hukum 2 Newton ya, sigma F. Hukum 2 Newton, benda bergerak ya. Sigma F sama dengan mass kali akselerasi, percepatan. Sigma F-nya F1 ke arah kanan, F2 ke arah kiri, sama dengan masanya adalah, mana masanya? Oh, ini masanya ya. Masanya 6 kg. 6, akselerasinya adalah 3. Kita masukkan nilainya. F1-nya itu adalah 25 dikurangi F2 sama dengan 6 kali 3 itu 18. Sehingga teman-teman bisa pindah ruaskan semacam ini. 25 minus 18 sama dengan F2. 25 dikurangi 18 itu dapatnya adalah 7 ya teman-teman ya. 7 Newton itu sama dengan F2. F2 adalah 7 Newton. Ini ya jawabannya teman-teman. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika lantai licin, tentukan besar gaya normal dan percepatan benda bergerak. Oke teman-teman, kita uraikan ini dulu ya. Di sini pertama kita punya Fx ya. Ini ada Fx. Terus di sini ada Fy. Fy isinya itu adalah F dikalikan dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Fx isinya itu adalah F kalikan dengan cos 30 derajat. Jadi gaya normalnya sama dengan berapa yang ditanyakan. Nah, gaya normal itu adanya di sini nih.
gaya karena ada sentuhan antara objek sama lantainya ini. Ya, ini gaya normalnya. Terus ada gaya berat juga. Gaya berat isinya itu adalah massa kali gravitasi. Kita hitung masanya itu sama dengan berapa masanya? 5 kali 10. Ya, gravitasi 10 ya asumsinya karena nggak disebutkan di soal. Ini sama dengan 50 Newton. Terus Fx, Fy kita cari. Fx-nya sama dengan 10 dikalikan cos-nya 30, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dan Fx itu sama dengan 5 akar 3 Newton. Terus Fy ini sama dengan 10, ini ya 10 dikalikan sin 30. Sin 30 teman-teman harus hafal itu adalah setengah. Dan setelah dikalikan dapatnya adalah 5 Newton. Itu adalah Fy. Kita lanjut ke mencari N ini. Untuk mencari N kita menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Hukum Newton 1 yang menjumlahkan gaya-gaya ke arah Y. Ada 3 gaya teman-teman ke arah Y. Ada 3 gaya. Ini Fy, N sama W. Ada 3 gaya. Kita satukan di persamaan ini. Sigma Fy sama dengan 0. Isinya Fy ke arah atas. Tambah N juga ke arah atas. Yang ke arah bawah adalah W. Jadi minus W sama dengan 0. Dan N gaya normal sama dengan W dikurangi Fy. Masukkan nilainya. W-nya adalah 50. Dan Fy-nya mana Fy-nya? Ini ya Fy-nya. Itu adalah 5 Newton dikurangi 5. Dan N sama dengan 45 Newton. Oke, terjawab untuk soal nomor 13. Oh, masih ada pertanyaan berikutnya teman-teman. Percepatan sama dengan berapa? Nah, untuk percepatan kita hitung dengan rumus sigma F arah X sama dengan mass kali akselerasi. Ini hukum 2 Newton. Ini hukum 1 Newton, ini hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bergerak, hukum 1 Newton tidak bergerak. Kita lanjut. Sigma Fx isinya hanya satu gaya, Fx aja teman-teman. Ya, ini hanya Fx aja. Nggak ada gaya yang lain. Dan sama dengan massa kali akselerasi. Fx-nya adalah 5 akar 3. Masanya adalah 5. Dan akselerasinya tetap A. Dan ini yang ditanyakan. Berarti 5 akar 3 per 5. Coret ya teman-teman. Jadi tinggal akar 3. Jadi akselerasi sama dengan akar 3. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, sudah terjawab. Nomor 13, akselerasi sama gaya normal. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Jika lantai kasar, lantai kasar, koefisien gesek statis mu-nya ataupun koefisien geseknya itu adalah 0,4 ya. Tentukan besar gaya normal N sama dengan berapa? Gaya gesek statis F statis kinetis maksudnya, kinetis sama dengan berapa? Apalagi nih. Dan percepatan dari gerak benda, akselerasinya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kita uraikan beberapa bagian gaya yang ini ya teman-teman. Seperti halnya soal sebelumnya, ini kita punya gaya arah X, isinya adalah 40 dikalikan cos 37 ya. Terus kita punya lagi ada Fy ya. Fy kita cari di sini. Fy itu sama dengan 40, gaya aslinya ini 40 dikalikan dengan sin 37 ya. Dan ini berarti sama dengan 40 sin 37 itu adalah 0,6 teman-teman ya, 0,6. Dan setelah dikalikan ini dapatnya adalah 24 Newton.
Dan selanjutnya yang arah X ini 40 kali cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8 teman-teman. Setelah dikalikan dapatnya adalah 32 Newton. Dapat. Nah, kita uraikan lagi nih. Ini ada yang namanya gaya berat. Ya. Dan isinya adalah massa kali gravitasi. Massanya adalah 5, gravitasinya adalah 10, sama dengan 50 Newton. Kita juga punya gaya normal. Ya, belum kita hitung. Terus ada gaya gesek kinetis ya. Kinetis. Karena ini udah ketahuan bergerak. Jadi ini adalah gaya gesek kinetis. Kita cari dulu gaya normalnya teman-teman ya. Pertanyaan pertama gaya normal. Gaya normal kita bisa hitung di sini sigma F arah Y sama dengan 0. Isinya itu adalah gaya normal ke arah atas, gaya FY ke arah atas positif ya, dan gaya berat yang ini ke arah bawah berarti minus sama dengan 0. Kita sendirikan gaya normalnya, itu adalah W dikurangi FY dan sama dengan W nya itu adalah 50 dan FY nya berapa? 24 ya. FY nya 24 dikurangi 24. Setelah dikurangi dapatnya gaya normal sama dengan 26 Newton. Selanjutnya ini udah kejawab ya, 26 Newton. Selanjutnya gaya gesek kinetis itu sama dengan gaya normal dikalikan koefisien gesek teman-teman. Jadi ini adalah 26 dikalikan 0,4. Setelah dikalikan F kinetisnya itu sama dengan 10,4 Newton ya. 26 kali 0,4 10,4 Newton. Selanjutnya lagi kita disuruh mencari akselerasi ya. Akselerasi kita bisa hitung dari hukum Newton yang kedua. Sigma F arah X, geraknya kan arah X, itu sama dengan mass kali akselerasi. Masukkan value-value nilai-nilai yang ada di arah X. Ada dua gaya. Ini. Jadi F gesek sama Fx-nya. Ya, kita masukkan nilainya. Kita tulis dulu ya, Fx ke arah kanan dan dikurangi gaya geseknya ke arah kiri sama dengan massa kali akselerasi. Fx-nya 32 ya teman-teman, tulis 32. Minus Fk-nya ini 10,4 sama dengan massanya mana? 5 kg ya massanya. 5 kg kalikan akselerasi. Ini dikurangi, setelah dikurangi itu dapatnya adalah 21,6, itu sama dengan 5A, dan A sama dengan itu adalah 21,6 dibagi 5. Setelah dihitung itu dapatnya adalah 4,32. Jadi akselerasi sama dengan 4,32, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, sudah terjawab. Gaya normalnya ini, Fk-nya, gaya gesek kinetisnya ini, dan akselerasinya yang paling terakhir ini. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 15. Sebuah benda 5 kg berada di atas lantai yang kasar. Koefisien gesek kinetis 0,3. Oke, kita tulis koefisien gesek kinetisnya itu adalah 0,3 ya teman-teman. Selanjutnya masanya tadi 5 kg. 5 kg. Ditarik dan didorong oleh gaya seperti pada gambar. Tentukan percepatan benda. Oke, akselerasinya sama dengan berapa? Nah, teman-teman, kita cari dulu gaya gesek kinetisnya. Ya. Kita bisa cari gaya gesek kinetisnya itu dengan rumus gaya normal dikalikan dengan mu-nya ataupun koefisien geseknya. Nah, gaya normal kita cari dulu teman-teman. Gaya normal itu adalah arahnya ke atas semacam ini. Dan ada juga di sini arah ke bawah itu adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah massa kali gravitasi dan ini sama dengan
5 kali 10 ya. Gravitasi kita asumsikan 10 ya teman-teman. 50 Newton itu adalah W-nya. Dan kita bisa cari gaya normal dengan rumus sigma F arah Y sama dengan 0. Isinya adalah N ke arah atas dan W ke arah bawah sama dengan 0. Karena hanya ada dua gaya ini, N sama W, berarti N sama dengan W dan sama dengan 50 Newton juga. Nah, mu K-nya kita masukkan nilainya. N-nya adalah 50 dan mu-nya adalah 0,3 ya teman-teman, 0,3. Setelah dihitung ini dapatnya adalah 15 Newton. Itu adalah gaya gesek kinetisnya. Selanjutnya teman-teman, kita hitung akselerasinya ini. Gimana ngitungnya? Menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F arah X itu sama dengan massa kali akselerasi. Nah, arah X ada gaya apa aja? Ada ini, dan ada gaya gesek kinetisnya. Kita cek dulu sebentar. Ini ke arah kanan 110 ya teman-teman. Ke arah kanan 110 ditambah 30. Berarti 100 ditambah 30 aja gini ya. Dan ke kirinya hanya 40. Berarti dia bergeraknya ke arah kanan ya. Gerakannya arah kanan, kita bisa memposisikan gaya gesek kinetisnya itu ke arah kiri ya. Gaya geseknya itu pasti berlawanan arah dengan gaya geraknya, dengan arah geraknya. Ini F kinetisnya. Masukkan semua gaya yang ada di sini ya. Ini semuanya masukkan ke rumus sigma Fx. Ingat, ke kanan asumsinya adalah positif. Jadi di sini adalah 60 dulu ini ya. Terus plus 50 ini juga ke kanan. Selanjutnya 30 ini juga ke kanan, plus 30 dan ke kiri 40 ya. Terus minus 40 dan F kinetisnya itu ke kiri, kita tulis dulu minus FK ya, sama dengan M kali akselerasi. Kita jumlahkan ini dan dikurangi dengan 40 ya. 60, 50, 30 itu 140. Tulis aja dulu lah. 140 minus 40 minus F kinetis ya. Ini gaya gesek kinetis F ini ya. Itu adalah 15 Newton ya, minus 15. Sama dengan mass-nya itu adalah 5 dan akselerasi yang ditanyakan ini berarti 100 dikurangi 15 dan itu sama dengan 85 ya. Itu adalah 5A. Sehingga akselerasi sama dengan 85. 5-nya pindah ke sini menjadi pembagi dan itu sama dengan 17. Dan berarti akselerasi sama dengan 17, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke teman-teman, nomor 15 sudah terjawab. Sudah 15 nomor ya kita bahas di sini. Cukup untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Thank you.